Ini dia jadwal harian kreator organik anti bakar duit untuk hasilkan 10 juta pertama. Gimana? Tertarik? Selamat datang di episode 10 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas strategi cuan tanpa menggunakan iklan berbayar. So, sampai dapat detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Oke, jadi banyak orang gagal bukan karena ide mereka jelek, tapi karena mereka nggak punya struktur kerja harian yang jelas. Mereka kerja serabutan, hari ini bikin konten 5 jam, besok ya nggak ngapa-ngapain, besoknya lagi pusing bikin ebook yang nggak kunjung kelar, dan seterusnya. Hari ini gue bakal ngebongkar abis ya, tentang bagaimana caranya menentukan cetak biru jadwal harian kreator anti bakar duit supaya teman-teman bisa mendapatkan 10 juta pertama teman-teman dari produk digital gitu ya. Nah, jadwal terstruktur inilah yang bakal ngubah lo dari sekedar orang yang cuman sekedar posting di media sosial doang menjadi owner bisnis produk digital yang beromset puluhan juta ya. Yang pertama kita set dulu dari 10 juta pertama, lo kemudian bisa dari situ ya dikembangkan lagi untuk bisa hasilkan omset sekitar puluhan juta rupiah gitu ya. Dan di akhir episode ini gue bakal kasih template jadwal copy paste yang bisa langsung lo pakai hari ini juga tanpa perlu pusing mikirin formatnya. Jadi mari kita bedah dan kuasai cara kerjanya ya. Ingat ya, jadi ini gua akan kasih tahu runtut ya bagaimana caranya step by stepnya hari demi hari, caranya teman-teman bisa ngedapetin 10 juta pertama dari produk digital. Jadi tonton videonya runtut ya, jangan diloncat-loncat, jangan di skip-skip, tonton sampai habis gitu ya supaya teman-teman ngerti dan paham bagaimana caranya gitu ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam materi berikutnya. Itu adalah mengapa kreator amatir selalu sibuk tapi kreator profesional selalu produktif. Sebelum kita masuk ke dalam jadwal hariannya, lu harus paham dulu satu perbedaan fundamental, yaitu adalah sibuk itu tidak sama dengan produktif. Ada orang yang selalu gitu kan sibuk banget tapi sebenarnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Ada orang yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menentukan gitu ya, kira-kira kegiatan apa aja yang bisa teman-teman untuk bisa menghasilkan suatu output yang lebih bagus gitu. Kalau misalnya istilahnya lah ibarat kayak kerja cerdas bukan kerja keras gitu ya, atau kerja keras jangan kerja keras tapi kerjalah kerja cerdas gitu ya. Nah, ini ya, kreator amatir menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak mendapatkan profit, low impact activities gitu ya. Nah, sebaliknya kreator profesional fokus penuh pada segelintir aktivitas yang langsung berdampak pada penjualan kayak high impact activities gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini ya, ini ada perbedaannya antara si yang low impact sama high impact activities. Jadi pada saat kita menentukan ide konten, nah ini ya. Nah, kalau kreator yang low impact itu biasanya buka HP, bengong 1 jam, bikin konten seadanya secara dadakan dan seterusnya gitu ya. Nggak tahu ya kontennya tuh yang harus dibuat seperti apa. Kalau yang produktif punya banyak ide terstruktur yang diisi setiap hari lewat riset terencana gitu ya, menggunakan bantuan AI, terus juga menstrukturkan setiap idenya satu demi satu, dan setiap kali ide dan kontennya itu punya intensinya masing-masing. Jadi itu yang disebut sebagai kreator produktif atau high impact activities untuk seorang kreator. Yang kedua adalah porsi waktu kerjanya, seharian ngedit video, estetika tapi lupa balas DM atau optimasi funnel gitu ya. Nah, terus abis itu berikutnya adalah yang menggunakan sistem block time ya. Kalau misalnya orang yang kerjanya produktif sebagai seorang kreator itu biasanya mereka menggunakan sistem block time. Jadi waktunya jam segini sampai jam segini gue udah harus ngapain, itu nanti gue jelasin lebih detail ya di berikutnya. Yang ketiga adalah pendekatan jualan ya. Ini biasanya spam pamflet jualan di IG story, masuk ke grup-grup dan seterusnya gitu ya, tanpa bangun kepercayaan sama sekali. Kalau kreator produktif itu membiarkan evergreen kontennya di tautan bio, di link in bio, atau bikin konten-konten yang memang evergreen bisa menjawab suatu masalah tertentu secara terus-menerus, nanti akan di-push sama algoritma sehingga dia bisa nggak ngapa-ngapain pun kemudian si akan ada penjualan di sana kayak gitu ya. Nah, terus habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah penggunaan AI, menganggap AI cuma buat main-main atau kopas mentah-mentah gitu ya. Nah, kalau misalnya kreator yang produktif atau cuan itu memanfaatkan AI sebagai asisten draft dan juga riset ide secara cepat gitu ya. Nah, sebenarnya udah gua bikinin ya. Kalau teman-teman beli khusus digital gue yang di bawah nih, di link deskripsi di bawah itu ada banyak banget berbagai macam tools AI yang bisa teman-teman pakai untuk bikin konten, untuk bikin iklan segala macam, terus untuk bikin produk digitalnya, semuanya itu udah lengkap gitu ya. Jadi ada di Content Alchemist, ada playlist director, ada macam-macam lah di sana ya. Untuk bikin landing page-nya juga ada landing page mentor, ada lagi sekarang landing page designer dan seterusnya. Jadi lengkap banget ya. Kalau teman-teman tertarik, nanti linknya ada di deskripsi di bawah gitu ya. Nah, intinya adalah hentikan kesibukan yang nggak menghasilkan apa-apa, ganti dengan produktivitas terstruktur yang bisa bikin transferan kita jadi masuk secara cepat gitu ya. Intinya adalah kerja lebih cerdas, jangan kerja lebih keras. Di dalam ekonomi yang sekarang gonjang gaji nggak jelas kayak gini ya, lu masih kerja keras doang tanpa kerja cerdas ya, lu bakalan ketinggalan sama orang gitu ya. Orang-orang udah kemana, lu masih ketinggalan di situ-situ aja. Jadi
Ingat itu ya rumusnya ya. Sibuk tidak sama dengan produktif, jadi jangan kerja keras tapi kerjalah kerja cerdas gitu ya. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah cetak biru jadwal harian metode block time kreator organik. Biar lo nggak pusing bagi waktu, kita bagi hari lo menjadi 3 blok waktu utama. Jangan coba lakukan semuanya sekaligus, lakukan tugas lo sesuai blok waktunya. Jadi kita bagi 3 nih gitu kan. Jadi ada pagi ya. Ada blok pagi, ada blok siang, dan juga ada blok malam. Jadi kita bagi 3 nih ya. Oke, yang pertama kita start dulu dari blok pagi. Jadi riset dan kurasi ide, durasinya 1 sampai 1,5 jam. Dilakukan saat pikiran kita masih sangat segar-segarnya. Biasanya pada saat bangun tidur, kita bangunnya lebih pagi gitu kan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa mengumpulkan amunisi ide konten dari riset pasar. Nah, aktivitasnya misalnya baca minimal 2 sampai 3 artikel ya, buku atau catatan default lu untuk bisa menemukan sudut pandang efek edukatif baru dan seterusnya, intip tren baru, dan catat minimal 3 ide judul atau hook ke ide bank, ide lo ke menggunakan asisten AI dan seterusnya. Kenapa ini penting? Untuk bisa mencegah sindrom bingung mau bikin konten apa saat syuting tiba gitu ya. Nah, itu yang direkomendasikan misalnya bisa pakai Google Trends ya, Notes, Notion, Obsidian, nanti gua kasih tahu lagi satu tools namanya Makanot gitu ya. Terus ada bank idenya, balik lagi semuanya pakai nama Makanot aja, semuanya bisa beres ya. AI assistant, ChatGPT, Cloud Gemini terlalu general, teman-teman bisa pakai tools spesifik kayak misalnya The Content Alchemist dan seterusnya, itu bisa langsung jadi gitu ya. Ini gue kasih lihat ya salah satu tools yang teman-teman bisa pakai namanya adalah Makanot. Yang ini gue juga pakai namanya adalah Makanot ya. Kalau teman-teman mau download, ini gratis, Makanot tinggal bisa di-download aja gitu ya. Nah, ini nama toolsnya adalah Makanot. Teman-teman kalau misalnya mau bikin ide bank gitu ya, atau punya ide tertentu supaya enggak lupa dan bisa menghubungkan antara satu ide dengan ide lainnya, bisa pakai namanya Makanot. Nah, ini ya, ini yang teman-teman lihat ini namanya adalah Makanot. Jadi tinggal di Makanot itu teman-teman punya ada yang namanya adalah network graph, di mana network graph ini teman-teman bisa menghubungkan satu catatan gitu ya, satu ide dengan ide lainnya. Misalnya di sini ada thumbnail generator. Nah, ini nyambungnya kemana segala macam gitu ya. Jadi nggak lupa dan setiap ide teman-teman itu punya korelasinya satu sama lain, sehingga kalau misalnya gua nih ngebahasnya tentang apa nih ya, generasi cemas misalnya, atau yang lain lagi misalnya gini ya, kategori entry point. Nah, kategori entry point ini idenya kemana sih? Oh, ternyata kategori entry point itu masuknya ke master plan produk digital tembus tembus miliaran kayak gitu dan seterusnya. Nah, jadi bisa dihubungkan. Kalau kayak gitu udah terhubung ke sini, gue bikin lagi deh use case baru, misalnya tutorial kategori entry point untuk bisa bikin iklan, kategori entry point untuk bisa bikin konten organik dan seterusnya. Akan ada banyak banget ya ide-ide lagi tambahan ketika teman-teman bisa menghubungkan ya, linking your ideas dalam bentuk seperti ini. Namanya adalah network graph ya. Ini semua teman-teman bisa dapatkan secara gratis, aplikasinya juga ya, pakai Makanot gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau download tinggal cari ketik aja di Google, tinggal buka aja browser, terus ketik maka.agungsundoro.com, terus habis itu tinggal di download di sana gitu ya. Terus habis itu sekarang kita masuk ke dalam blok siang atau sore. Produksi cepat sistematis, durasinya 2 sampai 3 jam. Disediakan penuh untuk bisa melakukan eksekusi fisik, matikan semua notifikasi sosial media dan juga fokus pada produksi. Nah, ini fokusnya adalah di blok siang atau sore. Itu teman-teman bisa melakukan menulis skrip, buat draft skrip menggunakan Hives Framework, dan juga buka dengan mematikan dengan menggunakan viral hook architect ya, batching shot gitu. Ini juga bisa dilakukan kalau teman-teman yang nggak kerja. Kalau buat teman-teman yang kerja, mungkin batching shotnya bisa dilakukan pada saat weekend ya. On weekend bisa ngelakuin ini ya. Desain editing juga bisa pakai carousel ad maker untuk bisa desain konten segala macam tanpa melakukan syuting segala macam. Itu bisa pakai ini toolsnya namanya. Untuk bikin carousel itu bisa pakai carousel ad maker. Ini adalah AI tools lagi, tinggal masukin aja kontennya mau apa, nanti dia akan automatically generate konten di situ gitu ya. Habis itu kenapa ini penting? Sistem batching menghemat energi mental hingga 80% dibandingkan bikin konten harian secara dicicil gitu ya. Jadi kalau kita punya ide, kumpulin idenya di pagi udah oke, lalu kemudian di siang hari kita tinggal melakukan eksekusi ide tersebut ya, entah mau dibikin carousel, entah mau dibikin video, entah mau dibikin iklan, terserah lah. Itu bisa kita lakukan secara batching gitu ya. Balik lagi tools rekomendasinya bisa script atau tools yang ada di sini gitu kan. Ini terlalu spesifik segala macam. Editing video, zaman sekarang lo masih melakukan editing video segala macam, lo akan ketinggalan jauh gitu sebenarnya ya. Edit tipis-tipis aja lah, pakai CapCut juga segala macam boleh gitu kan. Terus desain ya balik lagi, lo udah ada AI sekarang masih pakai
pakai Canva sama Figma, kayaknya lu bakalan ketinggalan banget sih ya. Udah banyak banget tools AI sana yang tinggal diajak ngobrol aja bisa langsung selesai gitu ya. Nah, itu misalnya contohnya kayak pakai ini Carousel Ad Maker untuk bisa automatically bikin carousel, terus dan seterusnya. Ada banyak banget ya tools-tools di suasana. Dan juga gue kasih di kreator viral di kursus gue juga tuh udah banyak banget ya tools-toolsnya untuk bisa generate gambar gitu ya. Misalnya kayak thumbnail generator untuk bikin thumbnail dan seterusnya. Jadi udah enak banget ya. Ini fungsinya adalah untuk bisa melakukan produksi cepat dan sistematis ya. Durasinya 2-3 jam. Kemudian berikutnya adalah blok malam, interaksi, konversi dan juga evaluasi durasi 1 jam. Fokusnya pada hubungan manusia dan pemeliharaan mesin uang lo. Balas semua komentar di postingan terbaru dengan respons yang edukatif, bukan cuma emoji senyum. Cek pesan DM segala macam, kalau ada yang kerepotan segala macam itu bisa kita ini. Cek data performa LinkedIn bio dan seterusnya ya. Ini habis itu kenapa kemudian ini menjadi penting? Uang tidak datang dari jumlah views doang, melainkan dari trust yang lo bangun di kolom komentar dan DM kayak gitu ya. Ini juga salah satu penyakit gua juga gitu ya, karena saking banyaknya yang ngechat gua kan, gua jadi kadang-kadang suka susah gitu kan ngebales ini. Jadi gua buat teman-teman yang udah beli kursus gua gitu ya, gua berterima kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang gua balasnya agak lama, ya sorry banget gitu ya. Kalau ada kendala instalasi segala macam kayak gitu ya, gua banyak banget yang ngechat gitu. Makanya saat ini gua lagi ngembangin lagi namanya adalah sistem agent yang akan secara otomatis gitu ya. Kalau teman-teman beli kursus gua, dia akan otomatis masuk ke dalam, ya gua lagi bikin juga sih ya, otomatis masuk ke dalam komunitas gua, jadi member secara langsung. Terus juga berbagai macam tools dan software yang udah ada di dalam kursus gua, kayak misalnya ada klip motif ya. Nah, nanti gua akan jelasin lagi tuh salah satu klip motif itu udah akan masuk jadi otomatis. Maka note ini juga ini akan ada versi pro-nya, itu akan otomatis jadi versi pro. Terus juga ada Redlens dan ada macam-macam banyak lagi tools software-nya ya. Jadi gua lagi ngembangin itu. Jadi teman-teman yang udah beli kursus gua akan secara otomatis berubah langsung jadi pro tanpa harus melakukan konfirmasi lagi. Jadi enak banget nanti kalau misalnya sistemnya udah jalan yang itu ya. Jadi kayak gitu sih. Intinya adalah gue pengen bikin orang-orang yang udah beli kursus gue itu bisa terbantu banget dan bisa cepet dapat quick win ya, kayak klik gitu langsung dapat quick win-nya kayak gitu ya. Nah, jadi itu intinya adalah teman-teman kalau pada saat di blog malam ini pastikan adalah teman-teman membangun trust. Ya, itu salah satu contoh yang gue berikan adalah pada saat gue sebegitu seriusnya gitu ya, gue ngebantu orang, terus juga gue pengen supporting orang lain. Jadi kalau orang kesusahan biasanya gue langsung bantuin gitu, sampai gue bikin sistemnya sendiri itu kan kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini tools rekomendasinya adalah balas cepat, template jawaban notes dan notions, analytics, link ID, dashboard, Google Analytics. Ya, evaluasinya melakukan spreadsheet ya sederhana untuk tracking harian dan seterusnya gitu ya. Ini bisa pakai Google Sheet atau spreadsheet segala macam, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Nah, terus habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah template jadwal harian yang bisa lo copy paste secara langsung gitu ya. Jadi di sini. Nah, ini dia yang gue janjiin di awal, template jadwal harian yang bisa lo langsung lo pakai, yang tinggal copy paste doang. Terus habis itu teman-teman bisa sesuaikan sama ritme tubuh lo dan juga bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama adalah teman-teman bisa warm up, baca satu artikel. Ini pagi-pagi ya, maksudnya dari pagi sampai all the way sampai malam. Baca artikel, riset, ya intip tren segala macam, lagi apa nih segala macam, lagi ngetren segala macam, istirahat, ngopi-ngopi bentar, terus habis itu bikin skrip. Ini bisa pakai script body. Melakukan riset bisa pakai AI tools namanya adalah Trendjacker gitu atau Debate Maker. Terus abis itu pakai AI tools itu, terus abis itu melakukan shooting segala macam, batching ya, bikin skripnya tadi udah bisa pakai script body segala macam. Terus melakukan shootingnya ya udah ya pakai software biasa aja gitu kan untuk melakukan perekaman. Terus abis itu bisa istirahat dulu bentar, abis itu bisa melakukan editing segala macam. Ini juga gue lagi sedang mengembangkan salah satu tools lagi untuk bisa automatically bikin animated system gitu ya. Jadi lu tinggal tanya AI, suruh AI bikinin animasi gitu kan, video teman-teman, itu nanti dia akan bikinin klip-klip secara otomatis, lalu dia akan bikinin animasinya secara otomatis tanpa lo harus melakukan editing secara mandiri, kayak bikin CapCut dulu kan segala macam, tarik dulu segala macam, editnya ini, settingnya ini, waduh ribet banget itu kan. Itu nanti gua akan bikinin AI toolsnya lagi, jadi teman-teman stay tune gitu ya. Itu terus habis itu berikutnya di sini ada bagian distribusinya, jadi upload dan juga jadwalkan konten yang supaya bisa sesuai gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini ada melakukan engagement juga, jadi balas komentar, DM dan juga plus cek analitik yang terjadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat balas dan analitik segala macam. Terus juga
sekarang gue lagi ngembangin lagi karena yang ngechat gue banyak banget gitu ya. Gue lagi pusing lagi kan nih gimana ngebalesin chat orang gitu kan. Nah jadi gue lagi bikin lagi namanya adalah AI agent juga yang bisa akan ngebantu gue ngambilin semua data-data komentar yang ada di YouTube segala macam. Nanti dia akan bikin gue list out ya. Nanti gue akan secara otomatis kalau misalnya dia bentuknya thank you page, biasanya dia akan memberikan ya welcoming juga. Terus abis itu kalau misalnya enggak, dia bentuknya pertanyaan, maka AI-nya juga akan memberikan gue draft untuk itu. Jadi gue akan bisa jadi jauh lebih cepat. Intinya adalah gue pengen bantuin lu, kalau lu nanya gue pengen jawab gitu ya. Tapi kan ini yang nanya banyak ya. Jadi gue bingung juga jawabnya gitu kan, satu-satu gue harus punya waktu di situ gitu kan. Nah makanya gue akan nanti dibantuin juga sama AI agent. Balik lagi ya, itu terus ini semua yang gue kembangin ini nanti bakalan gue share, masukin ke dalam kreator viral. Ketika itu udah jadi segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh juga dan pengen mau punya tools yang seperti ini gitu kan, teman-teman bisa pakai tools yang sama gitu ya. Tapi stay tune gitu kan, ngembangin itu kan nggak gampang ya, harus butuh proses. Tapi ya kayak gitu ya, teman-teman bisa melakukan hal kayak gitu. Kalau teman-teman udah kreatornya udah cukup gede gitu ya, komentar segala macam banyak gitu kan, kalau bisa supaya tetap audiensnya tetap engage segala macam, itu melakukan ngebalesin komentar itu sesuatu hal yang penting. Tapi kalau ada 1000 yang masuk tiap hari, lu balesnya gimana ya bro? Pusing kan, harus dibantuin sama AI gitu. Terus yang terakhir ada jam 9 sampai setengah 10 teman-teman harus bisa melakukan namanya adalah evaluasi, catat pendapatan plus rencana besok pagi itu harus ngapain lagi gitu ya. Ini bisa teman-teman ada AI tools lagi yang bisa teman-teman pakai, namanya adalah Meta Ads Creative Evaluator ya. Aduh lupa namanya saking banyak ya toolsnya ya, namanya Meta Ads Creative Checker segala macam dan seterusnya ya. Intinya dia akan bisa melakukan evaluasi secara dari kalau teman-teman pakai Meta Ads itu bisa melakukan evaluasi gitu ya. Kalau teman-teman itu misalnya jadwal harian segala macam, sebenarnya ada 30 days digital product blueprint yang worksheetnya itu teman-teman bisa juga pakai gitu ya. Nanti gua akan jelasin di akhir gitu ya habis ini. Nah itu ada worksheetnya sebenarnya di kreator viral yang teman-teman bisa pakai, tinggal isi doang. Jadi step 1 udah selesai, step 2 udah selesai, step 3 selesai dan seterusnya, bisa dilakukan terus menerus kayak gitu ya. Intinya adalah untuk bisa ngebantuin teman-teman supaya jadi nggak bingung dan nggak linglung ya, melakukan evaluasi secara terus menerus. Nanti gua kasih lihat ya di slide abis ini gitu kan. Nah terus habis itu berikutnya adalah template alternatif ya, pekerja kantoran. Nah, kalau di sini kan pekerja yang kira-kira memang dia udah punya waktu luang untuk bisa ngonten secara terus menerus kayak gini. Nah tapi kalau misalnya template pekerja kantoran 9 to 5, teman-teman bisa pakai rencana jadwal yang bentuknya kayak gini. Misalnya 5.30 sampai 6.30 bisa melakukan riset ide sebelum kerja atau cari bank ide gitu kan. Itu teman-teman bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan engage gitu ya, balesin DM itu jam 12 atau setengah 1 pada saat makan siang segala macam, nggak ada apa-apa gitu kan, ya udah bisa dibalesin. Nggak ada kerjaan segala macam, itu bisa balesin komentar. Yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan produksi gitu kan, syuting setelah pulang kerja atau pulang kantor jam 7 atau pada saat udah kerjaan semua udah kelar di kantor, teman-teman bisa ya rekaman syuting bentar. Ini gue lagi ngerjain ini loh. Gue lagi misalnya gue ada seorang kreator yang pemula, misalnya gue lagi belajar nih, ada salah satu buku yang gue baca namanya adalah misalnya 1 million followers. Ini bukunya menarik banget loh karena bla 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 bla. Itu bisa jadi konten lagi kan kayak gitu. Jadi bisa lakukan itu di kantor ataupun di rumah pada saat teman-teman kalau yang kerjanya 9 to 5 gitu. Habis itu berikutnya di sini ada melakukan evaluasi lagi jam 9 sampai setengah 10 ya, upload plus cek catatan hari ini ya. Tadi kita blueprint worksheetnya itu bisa teman-teman kalau pakai kreator viral itu tinggal checklist aja yang mana yang belum gitu ya. Nanti bisa dibenerin satu-satu. Lalu kemudian berikutnya adalah tips weekend warrior ya. Gunakan Sabtu atau Minggu untuk bisa melakukan batch shooting 7 sampai 10 video sekaligus. Jadi selama hari kerja lu tinggal bisa fokus distribusi dan juga bisa melakukan interaksi aja gitu ya. Atau pas lagi saat kerja lu nyicil gitu ya, ngonten segala macam videonya di ini segala macam dikit-dikit gitu ya, sampai nanti pas lagi ada hari Sabtu atau Minggu lu udah fokus ya bisa produksi konten dan melakukan editing konten secara sekaligus kayak gitu. Nah habis itu berikutnya sekarang kita masuk nih ke dalam materi berikutnya, itu adalah 5 langkah nyata menuju 10 juta pertama dari digital product blueprint. Jadwal harian di atas bakal terasa sia-sia kalau lu nggak tahu persis apa yang harus lo bangun dan kemana arah bisnis lo. Lo butuh peta jalan konkret yang bisa menuntun lo langkah demi langkah dari nol, hari demi hari, sampai lo bisa mendapatkan 10 juta pertama lo kayak gitu ya. Ini sebenarnya udah gue tulis ya, gue baca banyak banget buku untuk bisa membuat blueprint yang bentuknya kayak begini ya, sekomprehensif ini gitu kan. Nah ini
teman-teman bisa lihat ya yang video ada di sini untuk bisa ngelihat blueprintnya tuh seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman di kursus gua kreator viral, teman-teman akan mendapatkan apa itu blueprintnya bisa kelihatan di situ gitu kan. Nah ini ya isinya tuh di dalam blueprint itu kayak gimana gitu kan. Itu gue jelasin saat dari hari 1 sampai ke 30 sampai hari setelah 30 hari gitu kan, 31 itu ngapain aja. Hari pertama sampai ke 7 itu adalah melakukan fondasi dari mulai perencanaan dan jadwal produk digital, riset gitu kan, terus juga melakukan inovasi produk dengan ini ada WMI dan digital product coach untuk bisa mengelola dan mengolah kira-kira kita mau ngembangin produk digital apa. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah produksi produk hari ke-8 sampai 15 bikin produk digital plus bangun waitlist gitu ya. Ini dan seterusnya. Ini ada strategi namanya adalah strategi pre-launch ya. Sebelum benar-benar kita melakukan actual mengembangkan produk digitalnya, kita bisa kasih snippet sedikit ke orang untuk bisa sampai akhirnya produk digitalnya tuh baru kita kembangkan, ngelihat market nih pasarnya mau kemana. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah otomasi dan juga funneling. Itu adalah mulai membangun landing page, bikin copywriting yang bagus, ya bikin value stack yang bagus gitu ya. Ada strategi-strategi copywriting yang bisa kita pakai. Misalnya selain itu juga ada misalnya ngembangin melakukan objection handling kalau customernya tuh dia nggak mau beli karena apa segala macam, itu bisa dilihat semua dan dicek di dalam sini. Habis itu berikutnya di sini ada namanya pembuatan konten hari ke-18. Ini adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan gitu ya atau bikin konten. Jadi apapun strategi yang teman-teman pakai pada saat berjualan produk digital gitu kan, itu pasti berhubungan dengan bikin konten. Kalau lo mau pakai strategi organik, ya udah pasti lo bikin konten kan. Kalau lo mau pakai strateginya adalah strategi beriklan, lo pasti juga bikin konten juga. Entah itu gambar, entah itu carousel, entah itu video, lo kan pasti konten juga. Jadi lo harus punya yang namanya adalah basic atau fundamental dasar pada saat lo mau konten kayak gimana. Nah di sini udah jelasin semua dari mulai high framework gitu kan, hook, intro, value, E-nya gue lupa, NS-nya itu closing-nya kalau nggak salah, story-nya kalau nggak salah, high framework ini frameworknya Ali Abdal untuk bisa bikin ya compelling story atau compelling video ya yang kemudian bisa diikutin sama orang dan kemudian orang mau nonton video-video berikutnya, terus orang engage sama videonya sehingga videonya bisa di-push sama algoritma dan orang-orang bisa kemudian video tersebut bisa jadi viral kayak gitu ya. Dan ada banyak lagi, gue nggak mungkin jelasin semua ya. Ini kalau misalnya konten viral aja nih gue kasih lihat deh ya. Sini konten viral aja materinya ada segini banyak nih. Ada trend, di eternal market, rule of third. Waduh, banyak banget lah ya di sini. Gua nggak terlalu banyak gua kalau misalnya gue jelasin semua dalam sini gitu kan. Jadi kayak gitu, ada banyak banget ya. Di hari ke-18 ini strategi fundamental untuk bisa konten itu materinya ada banyak banget. Lalu di sini ada juga traffic and launching gitu. Hari ke-19 sampai ke-30 yaitu mulai launching dan juga distribusi ya. Sampai ke pivot ya, ada hari terakhir ya, 10 hari terakhir gitu. Kemudian teman-teman bisa melakukan launching, habis itu distribusi dan juga bisa melakukan pivot. Ini sama ya, strategi launching kan ada 3, ada pre-launch, launching dan juga ada yang namanya adalah post launching. Nah, di sini itu strategi tinggal launching doang dan juga strategi post launching. Strategi post launching itu ada apaan aja sih? Ada banyak caranya ya, entah itu lo mau pakai diskon di hari pertama dan seterusnya segala macam. Terus habis itu strategi post launchingnya seperti apa gitu kan. Itu ada banyak banget sih ya. Gue balik lagi, gue kalau jelasin semua selesai ini video banyak banget yang mau dijelasin gitu kan. Terus ada strategi pivot juga nih sama ya di Lean Startup itu gimana kita untuk bisa membuat produk digital yang nggak akan mungkin pernah gagal. Kita bisa menerapkan strategi namanya adalah BML atau Build, Measure, and Learn gitu ya. Dan itu ada salah satu strateginya pada saat di step terakhir di Learn itu ada strategi namanya adalah pivoting. Jadi kalau misalnya suatu produk digital kita nggak fit di market, kita bisa adjust dikit ya untuk bisa disesuaikan. Balik lagi, itu semuanya udah jelaskan di dalam kreator viral. Kemudian berikutnya di sini kita masuklah kemudian ke hari terakhir di 31 yaitu adalah membangun ya bisnis produk digital yang kemudian bisa sustainable secara terus-menerus. Enggak cuma dapetin 10 juta pertama atau puluhan juta pertama doang habis itu udah selesai kelar. Enggak, tapi kita bisa membangun secara terus-menerus ya. Membangun sebuah bisnis digital yang sustainable gitu ya. Jadi dapetin pendapatan hasilan per bulan kayak gitu ya. Misalnya puluhan juta sebulan kalau teman-teman mau
targetnya segitu, itu bisa juga dilakukan. Tekniknya pakai namanya adalah value ladder gitu ya, membangun komunitas dan juga membangun social proof ya, menunjukkan kapabilitas teman-teman, menunjukkan skill set teman-teman untuk bisa ngedorong orang supaya bisa jadi lebih ya sukses ke depannya. Kemudian berikutnya di sini ada namanya adalah kenapa blueprint ini menjadi penting, karena tanpa roadmap yang jelas lo bakal kayak orang yang muter-muter di hutan tanpa kompas ya, akhirnya lo dimakan macan gitu ya. Ya, habis itu berikutnya di sini adalah blueprint ini ngasih lo peta jalan pasti dari 0 sampai produk digital pertama lo bener-bener terjual dan juga bisa jadi kayak gitu ya. Bener-bener nih step by step gitu ya, dari hari pertama sampai all the way hari ke-31 itu semua sudah dijelaskan di dalam blueprint ini. Detailnya tonton aja deh yang ini gitu kan ya. Untuk kalau misalnya materi segala macam linknya ada di deskripsi bawah, teman-teman bisa cek sendiri di sana gitu kan. Yap, paling itu. Terus ya di bagian terakhir ini penutup mulai hari ini bukan besok ya. Selamat lu udah bisa menyelesaikan seluruh episode dalam playlist cuan 10 juta tanpa iklan berbayar ini. Itu adalah playlist namanya adalah organic funneling ya. Lo udah punya yang pertama adalah mindset kreator organik yang benar gitu ya. Lo udah bisa cari dan ketemu gitu kan apa angle-angle bagaimana caranya membuat sebuah konten organik gitu. Kenapa lo harus bisa membangun konten organik, itu udah tahu kan mindsetnya. Terus yang kedua adalah framework konten yang terbukti efektif, bagaimana caranya membangun apa suatu konten organik yang efektif pakai strategi tofu mofu bofu dan seterusnya. Ada berbagai macam strategi lagi di episode sebelumnya udah dijelaskan. Yang ketiga adalah strategi funneling tanpa iklan, juga udah dijelaskan juga gitu kan, bagaimana indikatornya apa segala macam itu semua gitu kan. Terus juga warningnya belum siap iklan kenapa dan seterusnya udah pernah dibahas di episode sebelumnya. Teman-teman juga ada yang namanya teknik monetisasi produk digital teman-teman, itu juga udah dijelasin di episode sebelumnya. Terus teman-teman ada ini tadi terakhir ada jadwal harian anti bakar duit, itu udah di episode terakhir ini. Dan juga teman-teman juga udah punya namanya template copy paste siap pakai yang bisa teman-teman pakai untuk kemudian bisa ngonten setiap harinya. Jadi nggak bingung mau ngapain, nggak cuma scroll doang ya, cari ide segala macam, tapi benar-benar totally udah tahu mau ngapain setiap harinya, sehingga teman-teman bisa jadi lebih produktif berikutnya. Nah sekarang pertanyaannya cuma satu, kapan lo mau mulai gitu ya membangun produk digital lo bisa cuan dari sana dan juga membangun sustainable bisnis berikutnya gitu kan, supaya lo ya bisa menghasilkan ya targetnya 10 juta pertama, terus itu 10 juta per bulan gitu ya, sampai 10 juta per bulan. Itu kapan mau mulainya. Jadi ingat ini ya, nggak ada waktu yang paling sempurna buat memulai ya. Setiap kreator sukses pernah ada di posisi lu sekarang, bingung, ragu, dan juga takut gagal. Yang bikin mereka berbeda adalah mereka mulai meski nggak sempurna gitu ya. Jadi done, ini kata Mark Zuckerberg, dia bilang kayak gini, done is always better than perfect ya. Artinya ketika kita menyelesaikan sesuatu itu akan selalu lebih baik dibandingin pada saat kita berpikir terlalu perfeksionis ya, terlalu berpikir sempurna gitu. Nothing is perfect in this world ya. Jadi kita yang penting kita lakukan adalah ya udah kita jalan aja dulu, kita cobain aja dulu gitu kan. Nah, bangun dulu gitu ya, sambil jalan kita exercise terus sampai akhirnya kita bisa jadi membangun bisnis digital atau membangun empire bisnis digital kita sendiri. Lalu berikutnya adalah kalau lo siap ambil tindakan nyata dan mau dibimbing hari demi hari langkah selama 30 hari ke depan gitu ya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Itu ada 30 days digital product blueprint. Nggak cuman gua kasih blueprintnya doang, nggak gua kasih cuman apa materi doang, nih Google Sheet-nya doang, enggak ya. Materinya ada 340 berapa ini teman-teman, lihat sendiri lah ya. Ini ada 300, sekarang ada 351 dan keep on growing. Target gue adalah 1000 ya. 1000 materi tentang produk digital marketing and also growing business. Ini ada di sini. Target gue 1000. Kalau udah sampai 1000, target gue jadi 2000. Gimana caranya ya? Nanti gue akan kasih lu semua, dan ini bentuk nyata ya. Ini adalah statistiknya bentuknya kayak gini. Yang kedua, lu dapat materi segini banyak. Yang ketiga, lu dapat banyak banget tools yang segala macam, AI tools yang bisa mempercepat produksi teman-teman kalau pada saat mau membangun bisnis produk digital gitu ya. Linknya di deskripsi bawah, lu cek sendiri deh biar gua nggak ngulang-ngulang lagi gitu kan. Nah, nunggu yang ada ditunggu di deskripsi di bawah ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis ya. Mungkin dari episode 1 sampai episode terakhir ini dari organic funneling gitu ya. Terakhir dari gua adalah quote-nya adalah sampai ketemu di puncak atau see you at the top. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang gue kerjain sekarang ini bisa ngebantu teman-teman mengakselerasi lagi gitu ya pada saat teman-teman mau mengembangkan produk digital teman-teman sendiri dan pada saat mau berjualan produk digital. Dan juga gue berharap teman-teman mudah-mudahan produk digitalnya juga bisa laku kayak gitu ya. Oke sip, paling itu aja yang bisa sampai di video kali ini. Balik lagi kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya ada banyak lagi orang-orang yang kemudian bisa terbantu dari video ini gitu ya. Kalau masih mau ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di onsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.